Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali saya hadir ke tengah ruang siar Anda untuk bersama-sama tafaqquh fi dinillah, membekali diri dengan ilmu yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga program acara ini menambahkan iman, mengobarkan semangat juang, dan juga menyuburkan dalam diri kita benih-benih ketakwaan. Salawat serta salam tidak luput untuk kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan demi tegaknya dinul Islam. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, masih bersama untayan kata-kata Al-Imam Ibnu Abi Syuja' rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Matnul Ghayah wal Ikhtisar atau Matnul Ghayah fil Ikhtisar. Dan kita masih berbincang-bincang tentang bab as-sulh, perdamaian. Di sesi yang telah lalu telah disampaikan bahwa al-sulh secara global menurut mazhab Imam Syafi'i ada dua model, ibra'un wa mu'awadah. Sulh, perdamaian dengan cara memaafkan seluruh tuntutan atau sebagiannya. Yang kedua adalah perdamaian dengan cara mu'awadah, barter hak. Dan pada sesi yang lalu juga telah disampaikan apa maksud dari ibra', yaitu memaafkan sebagian atau semuanya. Menurut mu'allif, al-ibra' iktisaruhu min haqqihi ala ba'dih, yaitu dia memaafkan sebagian dari haknya, ya, sehingga yang semula tuntutannya misalkan 100 juta, kemudian dia memaafkan sebagiannya. Ini adalah sebuah sulh, perdamaian. Lalu bagaimana dengan memaafkan keseluruhannya? Dari penjelasan al-mu'allif terkesan bahwa memaafkan semuanya itu tidak masuk dalam kategori sulh, karena kata sulh itu memberi satu pesan adanya win-win solution, ya, 50-50, sehingga kedua belah pihak masih ada saling memberi, ya, dan menerima. Tetapi ketika pihak yang menyatakan, pihak yang menggugat memaafkan seluruh gugatannya, membatalkan semua gugatannya, menghalalkan semua haknya, maka secara tekstual, secara bahasa, secara redaksi penjelasan al-mu'allif itu tidak dikatakan sebagai sulh, tetapi itu dikatakan sebagai al-afwu, memaafkan. Dan secara pembagian disiplin ilmu fikih, memaafkan walaupun itu substansinya sama, yaitu menggugurkan, memaafkan hak, namun ketika dimaafkan semuanya,
sehingga tidak terjadi sulh. Yang terjadi adalah afu, dan afu itu tingkatannya lebih tinggi dibanding sulh. Karena al-muallif membatasi definisi perdamaian pertama ibra, yaitu dengan mengatakan iktisaruhu min haqqihi ala ba'dihi, yaitu dia mencukupkan diri dengan meminta sebagian atau menerima sebagian haknya. Namun secara substansional, secara makna dan hakikat, ketika dicapai sebuah kesepakatan untuk memaafkan semua hak, sehingga tidak lagi ada tuntutan, secara substansi, secara hakikatnya, ini juga bisa dikatakan sebagai sulh, perdamaian. Kenapa? Karena dengan memaafkan, maka persengketaan, perseteruan itu akan berakhir. Yang itu akan diikuti sebuah konsekuensi hubungan yang semula retak, interaksi yang semulanya rusak. Dengan adanya sulh, memaafkan semua tuntutan, menghapuskan semua tuntutan, maka hubungan yang semula rusak ini akan kembali menjadi baik. Dan itu adalah tujuan, itu adalah misi utama dari adanya sulh. Karena Nabi SAW pernah bersabda, menceritakan perihal dampak efek negatif dari rusaknya hubungan. Beliau mengatakan, fa inna fasada dzatil baini hiyal haliqah. Karena rusaknya hubungan antara dua pihak, apapun alasannya, apapun kronologinya, apapun latar belakangnya, motivasinya, ketika terjadi hubungan yang tidak harmonis, hubungan yang rusak, itu kata Nabi, rusaknya hubungan adalah haliqah, itu adalah penggundul. La aqulu tahliqus sya'ar, kata Nabi, aku tidak katakan rusaknya hubungan itu akan menggundul kepala, menggundul rambut kepala, walakin tahliqud din. Rusaknya hubungan itu akan menghancurkan, membumi hanguskan, menggundul semua nilai-nilai keagamaan. Amanat menjadi khianat, kejujuran akan berganti dengan dusta, ukhuwah akan berganti dengan adawah, persaudaraan akan menjadi permusuhan, kecintaan mahabbah akan segera digantikan dengan kebencian. Belum lagi adanya kebencian, kekecewaan, sakit hati itu biasanya akan berkepanjangan menjadi dendam, bahkan bukan hanya pada oknum yang bersangkutan langsung, tapi bisa jadi pada anak keturunan, karib kerabat, handetolan, sahabat, dan lain sebagainya. Demikian tujuan ini, maslahat tercapainya harmonisasi hubungan yang semula rusak, semula menjadi ternodai, ini adalah hakikat dari as-sulh, perdamaian. Sehingga kalau memaafkan sebagian hak saja, sehingga tercapai kata sepakat, terjadi harmonisasi kembali hubungan, menjadi harmonisasi hubungan kembali, dinyatakan sebagai sulh, apalagi bila memaafkan semua hak, tentu lebih layak untuk dikatakan sebagai sulh. Namun lagi-lagi ini adalah sebuah tahrir musamayat atau mustalahat syar'iyah. Ini kajiannya ditinjau dari sudut definisi, walaupun substansinya sama, tujuannya sama, tapi definisi istilah dalam madzhab Syafi'i semacam itu. Ya. Karena itu ketika kita mengkaji ilmu fikih, kita perlu luas, harus bisa memahami bahwa bisa jadi antara secara tinjauan teoritis dalam satu madhab berbeda dengan substansi dan perilaku masyarakat. Seringkali masyarakat menganggapnya sama, seringkali menganggapnya tidak ada beda.
Demikian pula secara hukum syariat bisa jadi banyak hal disamakan, namun secara tinjauan definisi fikih bisa jadi terjadi perbedaan. Kenapa? Karena dalam praktek masyarakat seringkali ada aspek tasamuh, tasahul. Ada perilaku gampangan, dianggap sama, toleransi, ya, sehingga beda-beda sedikit dianggap tidak beda. Ini perilaku masyarakat, ini pola pikir masyarakat. Tapi secara disiplin keilmuan bisa jadi didapatkan antara dua hal itu perbedaan yang mungkin perbedaannya kecil, ya, sehingga di masyarakat seringkali perbedaan itu diabaikan. Baik, selanjutnya al-mu'allif mengatakan wala yajuzu fi'luhu ala syartin. Dan sulh yang berupa ibra', perdamaian yang berupa memaafkan sebagian hak, harus dilakukan secara tulus. Kenapa? Karena kata muallif la yajuzu fi'lu ala syartin, tidak boleh kita lakukan dengan syarat, ya. Kalau memang mau memaafkan, ya memaafkan tanpa syarat. Jangan berkata ketika memaafkan, saya maafkan kalau kita ketemu lagi di bulan depan. Saya maafkan 30% dari tagihan utang saya dengan syarat bila si fulan datang, atau bila direstui oleh si fulan, atau dengan syarat bila besok engkau berbuat demikian atau demikian. Adanya persyaratan ini menjadikan akad ibra', memaafkan sebagian hak ini menjadi gharar, menjadi tidak jelas, tidak ada kepastian jadi dimaafkan atau tidak. Padahal secara tinjauan fikih, ya, perlu digarisbawahi, secara tinjauan disiplin ilmu fikih, terutama dalam mazhab Syafi'i, akad-akad sosial karena perdamaian dengan memaafkan itu merupakan bentuk dari akad sosial. Akad sosial itu seringkali mengandung unsur gharar, unsur ketidakpastian, ya. Sehingga ketika ditambah lagi ada aspek baru, ada kriteria baru yang memunculkan gharar, menjadikan kandungan akad itu, kandungan gharar pada akad tersebut semakin jelas, semakin dominan, maka akadnya menjadi tidak sah atau batil. Ini sekali lagi secara tinjauan ilmu fikih dalam mazhab Syafi'i. Karenanya kalau memang mau maafkan, maafkanlah tanpa syarat, jangan bersyarat ketika maafkan. Itu fatwa yang diajarkan dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Namun kalau kita kemudian komparasikan dengan mazhab yang lain, bandingkan dengan mazhab yang lain, atau kita kaji secara tinjauan dalil, ya, adakah satu dalil baik dari Al-Quran atau As-Sunnah atau Ijma' yang mengharamkan, melarang adanya syarat dalam ibra', dalam memaafkan? Hadis-hadis yang atau dalil-dalil yang berkaitan dengan as-sulh, dengan perdamaian, semuanya bersifat mutlak, alias dalil-dalil tersebut mengajarkan, membolehkan adanya praktek sulh secara mutlak tanpa syarat apapun, kecuali satu syarat, yaitu melanggar aturan syariat. Ketika perdamaian tersebut menyebabkan Anda melakukan yang haram, menabrak batas-batasan halal haram, mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka itulah perjanjian yang terlarang. Sehingga Nabi SAW bersabda,
as-sulhu jaizun. Semua jenis, semua bentuk perjanjian itu boleh, sah. Illa sulhan ahalla haraman au harrama halala. Kecuali perdamaian yang menyebabkan Anda mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Seperti yang pernah terjadi atau pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau minum madu dari salah satu rumah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali berkunjung ke rumahnya, beliau disuguhi madu dan diminum. Di saat istri-istri yang lain, termasuk Aisyah, Hafsah, serta yang lainnya, tidak memiliki madu yang bisa disuguhkan kepada Nabi, maka terjadi kecemburuan sosial. Akhirnya terjadi mufakat, terjadi kesepakatan atau perseteruan di kalangan istri Nabi. Sehingga Hafsah, Aisyah, serta beberapa istri yang lain, Maimunah, mereka bermusyawarah untuk bagaimana caranya agar istri Nabi yang satu tersebut yang biasa menyuguhi madu kepada Nabi tidak lagi bisa menyuguhkan madunya kepada Nabi. Maka mereka bersepakat untuk berkata kepada Nabi SAW. Setiap kali Nabi SAW berjumpa dengan salah satu dari mereka, Aisyah atau Hafsah atau yang lain, istri Nabi tersebut berkata, "Ya Rasulullah, aroma apa yang kurang sedap yang muncul dari dirimu?" Dan perlu diketahui bahwa Nabi SAW adalah orang yang paling pantangan dengan hal-hal yang menimbulkan aroma tidak sedap. Sehingga ketika pertanyaan ini disampaikan, pikiran Nabi sudah melayang kemana-mana, termasuk pengaruh madu tersebut. Syaribtu asalan inda fulana. Aku minum madu di rumahnya si fulanah, istriku yang satunya lagi. Ketika Nabi SAW masuk ke rumahnya Hafsah pun demikian. Hafsah mengatakan, aroma tidak sedap apa yang aku dapatkan darimu ya Rasulullah. Sehingga Nabi lagi-lagi menjawab, tidak ada yang aku lakukan kecuali aku minum madu di rumahnya fulan. Maka kemudian setelah itu Nabi berikrar untuk menepis apa? Komentar negatif dari istrinya tersebut, dengan mengatakan, kalau gitu saya tidak akan minum madu lagi. Bersumpah untuk tidak minum madu. Dalam riwayat lain, Nabi SAW ketika sampai ke rumahnya Hafsah didapatkan cemburu, marah kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi sering kali mendatangi rumah budak beliau yang bernama Maryah Qibtiyah, yang baru saja melahirkan dan memiliki seorang anak bayi yang kecil yang bernama Ibrahim. Sehingga natural secara alami seorang ayah, Nabi seorang manusia biasa, memiliki perasaan, ada kasih sayang. Ketika budaknya memiliki anak, apalagi itu anak laki-laki, maka dalam diri Nabi ada rasa rindu, ingin lebih lama lagi duduk dan bersama si anak kesayangan ini. Sehingga Nabi seringkali datang ke rumahnya Maryah untuk menjenguk anaknya. Namun ternyata Hafsah cemburu, sehingga Hafsah menunjukkan kecemburuan yang sangat mendalam tersebut kepada Nabi SAW. Dan akhirnya Nabi SAW berkomitmen untuk melipur hati Hafsah untuk tidak lagi menggauli Maryah Al-Qibtiyah, tidak lagi menggauli budaknya. Ini sebuah perdamaian, yaitu Nabi SAW berkomitmen untuk tidak menggunakan haknya, tanazul dari haknya sebagai seorang majikan atas budaknya, yaitu Maryah. Demi apa? Demi mendapatkan keridhaan, demi menyenangkan istri beliau tercinta, yaitu Hafsah. Inilah sebuah
perdamaian antara Nabi dengan Hafsah, namun ternyata ini perdamaian yang berkonsekuensi mengharamkan yang halal. Maka Allah tegur dengan Allah menurunkan satu surat, yaitu surat At-Tahrim. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardat azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan atas dirimu sesuatu yang Allah halalkan untukmu? Hanya gara-gara kamu ingin mendapatkan keridhaan dari, kamu ingin menyenangkan istrimu. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Allah telah mewajibkan atas dirimu untuk menebus sumpahmu tersebut. Ya, ini adalah sebuah fakta bahwa perjanjian yang menyebabkan kita terjerumus dalam mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram itu perjanjian yang batal demi hukum. Sehingga kalau kita gabungkan dalil-dalil ini, kita akan dapatkan satu kesimpulan, hukum asal sulh itu boleh, perdamaian itu boleh, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Sedangkan dalam praktek perdamaian dengan cara memaafkan sebagian hak atau memaafkan semua hak, namun pemaafan tersebut bersyarat, yaitu bila datang waktu fulan demikian, bila si fulan datang maka saya akan maafkan sebagian. Dalam praktek semacam ini tidak ada konsekuensi mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Sehingga secara tinjauan dalil seharusnya sulh semacam ini boleh, karena tidak ada melanggar aturan syariat. Dan itu Allah Ta'ala pendapat yang lebih kuat dalam hal ini, yaitu boleh terjadi sulh damai, termasuk damai dengan cara memaafkan sebagian hak, walaupun itu dengan adanya syarat-syarat tertentu, selama tidak melanggar aturan syariat. Kemudian al-muallif al-Imam Abu Syuja' mengatakan, wal muawadah uduluhu an haqqihi ila ghairihi wa yajri alaihi hukmul bai'. Perdamaian kedua adalah perdamaian dengan cara barter. Seperti yang kemarin kita sampaikan, bahwa perdamaian barter itu yaitu ketika Anda mencapai kata sepakat setelah negosiasi dengan partner Anda untuk kemudian Anda menerima pembayaran dalam bentuk benda lain atau barang lain sebagai ganti atas tuntutan Anda. Misalnya ketika Anda mengutangkan kepada si A 100 juta rupiah, ketika jatuh tempo ternyata si A tidak mampu melakukan pelunasan, dan kemudian setelah negosiasi terjadi kesepakatan bahwa piutang Anda yang senilai 100 juta itu dibayar dengan sekian ekor sapi, misalnya 3 ekor sapi, dan ternyata Anda sepakat, maka kesepakatan semacam ini disebut sulhul muawadah, perdamaian dengan cara barter. Dan kata muallif, perjanjian dengan cara barter semacam ini boleh, dan ini berlaku padanya hukum-hukum jual beli, ya. Sehingga ketika ada cacat Anda boleh komplain, minta ganti rugi. Dan selama Anda masih berada dalam satu majelis, Anda boleh membatalkan perdamaian ini, karena sebagaimana telah diketahui dalam akad jual beli berlaku padanya khiyarul majelis. Sebagaimana karena ini adalah jual beli, maka berlaku pula hukum-hukum riba jual beli, yaitu Anda tidak boleh membarterkan piutang yang berupa dinar dengan piutang dengan pembayaran dirham. Ini secara tinjauan hukum dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, namun seperti yang telah disampaikan pada sesi sebelumnya, bahwa pembayaran hutang rupiah dengan dolar atau sebaliknya atau mata uang lain
Menurut pendapat yang lebih kuat secara tinjauan dalil, dan itu yang pernah dipraktekkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu an Nabi, dan kemudian direstui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika beliau menjual sapi dengan kesepakatan pembayaran dinar, ternyata pembeli membayar dengan dirham. Kesepakatan dirham dibayar dengan dinar. Ternyata kata Nabi, la ba'sa an ta'khudha bi si'ri yaumiha malam tatafarraqa bainakum syai'. Tidak mengapa kalian atau engkau melakukan pembayaran dengan beda mata uang, menjual dengan harga dinar dibayar dengan harga dirham, atau sebaliknya, selama ketika Anda berpisah pembayarannya telah dilakukan lunas, ya, tidak lagi ada yang tersisa, dan nilai krusnya mengikuti nilai krus yang ada pada waktu transaksi. Ya. Kemudian al-muallif rahimahullah taala mengatakan, wa yajuzu lil insani an yushri'a rawshanan fi tariqin nafidin la yastadhiru bihil maru bihi wa la yajuzu bid darbil mushtarak illa bi idzni syuraka. Katanya, ketika kita tinggal di suatu gang, kalau gang itu adalah gang yang tembus, maka Anda boleh membuka jendela, ventilasi udara di bagian rumah Anda yang manapun. Boleh di tengah, boleh di ujung rumah, boleh di belakang rumah. Kenapa? Karena jalan ini jalan tembus, sehingga tidak akan mengganggu siapapun yang melintas. Karena perlu diketahui, jalan itu adalah hak semua orang. Hak semua orang yang tinggal di perumahan tersebut. Sehingga Anda tidak boleh membuat suatu tindakan, membuka jendela atau pintu atau cerobong asap yang dapat mengganggu pengguna jalan lainnya. Misalnya membuka talang air untuk membuang limbah misalnya, yang dapat mengganggu pengguna jalan lainnya. Tapi kalau itu jalan yang tembus, dan ternyata Anda ketika membuka jendela, cerobong asap yang lainnya tidak mengganggu mereka, maka itu boleh. Boleh, karena Anda juga punya hak untuk memanfaatkan jalan tersebut dengan cara-cara yang legal, dengan cara-cara yang profesional, tanpa mengganggu orang lain. Namun ketika jalan itu adalah jalan buntu, maka sangat dimungkinkan ketika Anda membuka jendela atau lubang asap atau yang lainnya, karena sirkulasi udara yang tidak bebas, bisa jadi jendela Anda ketika dibuka pintunya atau daun jendelanya dapat menimbulkan gangguan bagi pengguna jalan. Karena biasanya, pertama, jalan buntu itu sempit, kedua, sirkulasi udaranya tidak bebas, sehingga asap atau yang lainnya yang keluar dari jendela Anda itu akan mengganggu pengguna jalan lainnya. Dan ini memberikan satu penjelasan kepada kita bahwa dalam memanfaatkan hak-hak bersama, fasilitas bersama, kita harus mengedepankan kebersamaan. Pemanfaatan kita tidak boleh sampai menimbulkan gangguan atau menyebabkan pengguna yang lainnya itu merasa terganggu atau terhalangi, terbatasi haknya. Kenapa? Karena Anda menimbulkan gangguan. Misalnya, karena itu dalam literasi fikih, Anda tidak boleh menumpuk kayu, menumpuk barang di jalan yang menyebabkan jalan umum itu menjadi sempit, menjadikan orang tidak bebas berlalu lalang. Sehingga dari penjelasan ini kita bisa pahami bahwa ketika Anda memiliki kendaraan, diparkir di jalan itu adalah jalan perumahan, jalan milik bersama, dan keberadaan kendaraan Anda itu menimbulkan gangguan, menyebabkan orang lain tidak bebas menggunakan jalan, maka ini sudah menjadi satu bentuk kezaliman, karena itu gangguan. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang dikatakan seorang muslim yang benar-benar muslim adalah orang yang seluruh kaum muslimin merasa aman, selamat dari gangguan tangan, lisan, dan tindakannya.
Sehingga ketika Anda parkir kendaraan di gang yang sempit, di jalan yang sempit, walaupun itu jalan tembus, apalagi jalan buntu, itu sudah bisa dipastikan mengganggu orang lain. Karena itu ketika ada kebijakan di sebagian Pemda yang mengharuskan siapapun yang punya kendaraan harus punya garasi, maka itu satu kebijakan yang tepat, sejalan dengan kaidah-kaidah dalam ilmu fikih. Kemudian al-mu'allif juga berkata, wa yajuzu taqdimul babi fid darkil mushtarak wa la yajuzu ta'khiruhu illa bi idzni syuraka. Ketika Anda memiliki atau tinggal di jalan yang itu bukan milik Anda sendiri, jalan bersama, jalan umum, maka Anda boleh membuka pintu di ujung depan rumah Anda. Buka pintu di ujung depan pintu rumah Anda, sehingga Anda ikut memanfaatkan jalan, memanfaatkan sirkulasi udara di awal rumah Anda, di ujung jalan yang berbatasan dengan rumah Anda. Tapi ketika Anda ingin membalikkan, sehingga menjadikan pintu rumah Anda berada di bagian belakang rumah, bukan di bagian depan, maka Anda harus koordinasi dengan seluruh penghuni jalan tersebut atau seluruh penduduk yang ada di jalan tersebut. Kenapa demikian? Karena keberadaan pintu di belakang itu ada kesan monopoli, menimbulkan kesan monopoli dalam pemanfaatan ruang umum, ruang publik, dan pemanfaatan sirkulasi udara dan lainnya. Karena ketika Anda masuk ke rumah, Anda akan membuka jendela, membuka pintu, daun pintu akan terbuka ke jalan. Dan ketika Anda pun mau masukkan kendaraan, maka itu juga bisa jadi akan menjadikan Anda menghalangi sebagian yang lain. Tentu ini tidak sesuai dengan kebersamaan, ya. Karena itu akan lebih tepat bila Anda tinggal di pinggir jalan, Anda tidak membangun rumah hingga mepet di seluruh tanah Anda, di seluruh batas tanah Anda bangun, hingga tidak tersisa sedikit pun setelah tembok Anda langsung jalan raya atau jalan umum. Tentu ini tidak bijak. Seharusnya Anda menyisakan sekian sentimeter dari tanah Anda agar itu menjadi ruang privasi Anda, sehingga rumah Anda ketika Anda parkir, Anda menumpuk kayu itu Anda tumpuk di tanah Anda sendiri, tidak di jalan umum. Praktek yang ada di berbagai perumahan sekarang justru sebaliknya, sampai pun got dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, bahkan pagarnya pun diajukan sehingga menutupi got yang itu merupakan fasilitas umum. Gotnya pun ditutup dengan cor yang menyebabkan gotnya mampat dan seterusnya. Tentu ini adalah praktek-praktek yang tidak sejalan dengan tuntunan hukum syariat, karena ini menimbulkan perilaku monopoli yang dampaknya merugikan orang lain. Tentu ini sekali lagi adalah bentuk dari satu kezaliman. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan taufik hidayah kepada Anda, seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.